Penangkapan anggota Komisi Fatwa MUI Pusat Ahmad Zain An-Najah oleh Densus 88 Anti Teror dengan dugaan terorisme mematik tagar bubarkan MUI di ranah media sosial. Sebagian warganet menilai bila MUI terindikasi aksi terorisme, maka harus berlandaskan pada pembuktian hukum. Namun sebagian lainnya berpendapat MUI telah disusuk terorisme. Dengan ditangkapnya salah satu anggota Komisi Fatwa, MUI telah menonaktifkan Ahmad Zain An-Najah. MUI menyatakan menghormati proses hukum dan menganut asas praduga tak bersalah. Lantas, apakah dengan tertangkapnya salah satu anggota MUI tersebut menjadi alasan kuat untuk membubarkan MUI? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita akan bahas mengenai hal ini nanti karena ini hingga saat ini bahkan masih menjadi topik yang cukup hangat ya Rifadil ya. Di media sosial, bahkan perang antar tagar yang pro maupun yang kontra dengan hal ini juga masih ramai begitu. Betul sekali, dan kita hadirkan langsung saja dua orang narasumber kita pagi ini. Ada Pak Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Hidayat. Assalamualaikum Pak Hidayat. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Haji Arif Fadil dan Mbak Maria. Pak Haji. Soalnya hajinya bareng ya Pak Tuti. Alhamdulillah. Ini juga bersama kita juga ada juru bicara dari Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ada Pak Mas Duki Baedowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mas Duki. Assalamualaikum Pak Mas Duki. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Mas Duki? Alhamdulillah sehat. Mas. Alhamdulillah. Saya ingin mungkin ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ingin langsung ke Pak Hidayat Nur Wahid deh. Pak Hidayat, sejauh mana ya Pak Hidayat rumor ataupun juga diskusi di media sosial akhir-akhir ini yang mengerucut kepada tagar begitu ya, pembubaran MUI begitu. Artinya dari sudut pandang Pak Hidayat Nur Wahid, sampai se-ekstrim itukah pemikiran bangsa kita akhir ini? Bukan bangsa kita ya, sebagian kecil warga Indonesia gitu ya, karena yang mewacanakan itu tidak mewakili organisasi, tidak mewakili organisasi massa keagamaan, tidak juga mewakili organisasi politik, tidak mewakili organisasi etnik, tidak mewakili organisasi profesi. Mereka individu-individu yang sebagiannya malah dengan memakai akun nonim atau akun yang mereka samarkan malah memanipulasi surat bayan dari MUI yang kemudian mengesankan bahwa yang pecat adalah Pak Anwar Abbas. Itu kan sebuah pelaku yang sama sekali tidak mewakili bangsa Indonesia yang tidak memanipulasi gitu ya. Itu manipulasi yang sangat jahat. Nah, mereka juga berani-beraninya memanipulasi dengan mengedarkan surat dari PGI yang seolah-olah PGI juga setuju dengan pembubaran MUI. Ini jelas-jelas tidak mewakili akal sehat, tidak mewakili agama, tidak mewakili Pancasila. Mereka mewakili entah kepentingan siapa yang pastilah tidak sesuai dengan Pancasila dan juga tentang agama. Jadi ini satu hal yang sangat disayangkan ya. Menurut saya sih mestinya kalau ada RUU ITE yang banyak sekali dipakai untuk menjerat dan atau menangkap para ulama dan atau para tokoh tertentu gitu ya. Mestinya RUU ITE ini dipakai juga nih untuk mereka yang menyebarkan berita hoax atau mereka yang kemudian memanipulasi fatwa MUI, kemudian bayan MUI menjadi seolah-olah malah yang dipecat gitu atau dinaktifkan adalah Pak Anwar Abbas, padahal jelas bukan beliau. Dan yang mereka kemudian memanipulasi nama PGI, yang menurut saya itu harusnya juga dikenakan sanksi RUU ITE tersebut, Undang-Undang ITE tersebut. Supaya dengan demikian maka ada tanggung jawab moral, ada tanggung jawab legal, ada tanggung jawab intelektual ketika orang mewacanakan apapun ya di media sosial. Memang kita berada di negara demokrasi, tapi juga harus diingatkan demokrasi kita juga adalah negara hukum, sehingga mestinya hukum ditegakkan dengan adil. Inilah yang menjadi tuntutan terkait dengan pemberantasan terorisme. Kita semuanya menolak terorisme, tapi hendaknya betul-betul dibasiskan pada fakta hukum, bukan karena framing, dan harus betul-betul adil. Jangan hanya satu pihak dikerjain sementara pihak yang lain bahkan nantang perang, bahkan sudah menembak kemarin, bahkan ya kan memaki kantor polisi di Papua sana, dan bahkan korbannya juga sebelumnya ada polisi yang sampai tewas, TNI ada yang tewas, nakes ada yang tewas, pasar dibakar, sekolah dibakar, kemudian pun juga sarana-sarana banyak dibakar, dan mereka dinyatakan oleh negara sebagai organisasi teroris yaitu KKB Papua. Tapi kok nggak ada Densus 88 ke Papua mengatasi masalah mereka.
Ya, tapi kan yang dikhawatirkan kan jangan sampai kemudian dengan ramainya tagar ini di media sosial kemudian jadi memecah belah bangsa kita gitu, yang tadinya mungkin sudah adem ayem, kemudian muncul satu kasus ini kok kemudian heboh sekali, bahkan khawatirnya nanti jadi terkotak-kotak lagi masyarakat kita, Pak Kiai. Ya itulah makanya pentingnya Kemenkominfo hadir dan juga kepolisian hadir untuk mendudukkan hukum sebagaimana yang sebenarnya. Karena wacana dan atau tagar bubarkan MUI itu jelas wacana yang ilegal, wacana yang irasional, wacana yang tidak bermoral gitu ya. Karena bagaimana mungkin satu organisasi dibubarkan hanya karena satu anggotanya atau satu anggota pimpinannya masih terduga loh, belum menjadi terdakwa loh, masih terduga terkait dengan masalah terorisme. Kalau hal semacam ini diberlakukan, maka apa yang tersisa daripada organisasi yang ada di Indonesia? Semuanya ada masalah di sana gitu ya, bahkan di eksekutif ada masalah, di yudikatif ada masalah, di legislatif ada masalah, di ormas juga ada masalah, di LSM juga ada masalah, di rakyat juga ada masalah, semuanya ada masalah. Dan tentulah kalau kita pakai hukum yang benar, ya hukum itu ditegakkan kepada siapa yang terbukti salah. Kalau tidak terbukti salah, tidak boleh dikenakan sanksi hukum akibat dari kesalahan orang lain, apalagi dalam konteks Islam itu ayatnya jelas soal Nomor 2 itu juga wacana yang memang saya sepakat itu harus diwaspadai sebagai upaya untuk menunggangi isu terorisme untuk memecah belah bangsa Indonesia dengan memunculkan tagar tadi bubarkan MUI. Itu satu hal yang sangat-sangat serius menurut saya, karena MUI itu adalah satu organisasi yang menghimpun para zuama, para ulama, para intelektual muslim ya, dari ormas yang beragam maupun juga dari individu yang beragam, dan mereka semuanya adalah organisasi dari kelompok Islam moderat gitu. Kalau kemudian yang ini diwacanakan untuk dibubarkan, terus yang tersisa apa gitu. Jadi akan menghadirkan sebuah kekacauan ya, dan terutama jelas tidak sesuai dengan aturan hukum dan aturan logika yang ada di Indonesia. Ya, jangan sampai seperti itulah ya. Saya ingin ke Pak Mas Duki kalau begitu. Pak, kalau misalnya kemudian kita sempat ingat pada sekitar tahun 2019 itu Tengku Zulkarnain itu sempat almarhum Tengku Zulkarnain sempat berpesan begitu, kalau boleh saya bacakan, bercoloteh juga. Saya pernah berkata di kantor MUI pada Yang Mulia Yai Ma'ruf Amin. Katanya saya khawatir ya, sekarang HTI dibubarkan, besok FPI, terakhir nanti jangan-jangan MUI dibubarkan. Nah pada saat itu informasi yang disampaikan oleh almarhum Tengku Zulkarnain, katanya Pak Kiai kemudian menjawabnya kita lawan. Nah dengan Pak Kiai Ma'ruf Amin maksudnya? Pak Kiai Ma'ruf Amin, Wapres kita sekarang yang juga kemudian Dewan Pertimbangan MUI kan. Ya. Nah mendengar hal ini, statementnya bagaimana Pak Mas Duki? Ya saya kira kalau soal MUI dibubarkan, apalagi itu tuntutan di media sosial, saya kira itu nggak relevan ya. Tadi sudah Ustadz Hidayat Nur Wahid sudah menjelaskan. Kalau ada oknum di satu lembaga, lantas kemudian lalu lembaganya dibubarkan, gimana kalau misalnya oknum Polri di dalamnya disusupi oleh jaringan yang radikal misalnya? Apakah lembaga Polri ini dibubarkan? Kalau misalnya dulu pernah juga Pak Riamizat Triakudu menyatakan bahwa di TNI itu kesusupan paham radikal. Lantas apakah TNI-nya dibubarkan? Nah ini kan logika media sosial ini kan memang ya logika yang tidak logis gitu loh. Dan nggak usah diikuti. Dan kemudian juga di media sosial itu kan memang kalau hal yang terkait dengan informasi-informasi yang sifatnya kejutan itu kan memang ya berlakunya direct ukur ya. Sementara yang mengkonfirmasi seperti TV One atau media-media resmi itu kan direct hitung. Jadi yang menyebar itu adalah yang sensasi. Jadi yang benar itu ya tidak besar tingkat konfirmasi pemberitaannya tidak menyebar luas, tapi sensasinya sudah menyebar luas, sudah viral. Kan itu logika di media sosial. Jadi saya kira kita tidak ikut kepada logika di media sosial seperti itu. Satu. Yang kedua, kalau kita mengikuti logika media sosial, maka tadi seperti dikatakan oleh Mas Fadil dan Mbak Maria, keterbelahan sosial itu akan terjadi. Dan ini saya kira juga bagus ya, kondisi seperti ini adalah bagian dari literasi di dalam kita memahami persoalan-persoalan yang mendasar sebenarnya apa gitu ya. MUI itu
punya dua fungsi yang selama ini sangat strategis. Yang pertama itu adalah fungsi yang disebut dengan khadimul ummah, melayani umat. Dan besar sekali perannya selama ini sebagai ormas-ormas yang lain dan sebagai perwakilan ormas semuanya ada di MUI. Jadi melayani umat itu sudah dilakukan. Yang kedua fungsinya itu adalah sodikul hukumah. Sodikul hukumah itu apa? Mitra pemerintah. Dan sering pemerintah itu membutuhkan MUI dalam banyak hal, terutama terkait dengan fatwa-fatwa yang penting. Nah, kok kemudian MUI dibubarkan? Itu kan juga enggak bisa. Nanti ya. Ini juga saya sampaikan pesan dari Wakil Presiden untuk soal ini. Oke, Pak Mas Duki Baidowi, kita tangkap pesan itu langsung dari Pak Mas Duki meneruskan ya pernyataan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kita jeda dulu sejenak, Pak Hidayat, Pak Mas Duki. Kami akan lanjutkan diskusi kita usai jeda periode berikut.